Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita belajar geografi. Kita masuk ke bab 2, yaitu bab peta dan pemetaan. Sebetulnya untuk bab 2 itu ada materi peta dan pemetaan, kemudian SIG dan penginderaan jauh. Tapi karena materinya terlalu banyak, jadi Pak Amris bagi dua. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang pemetaan terlebih dahulu. Kita langsung lihat itunya ya. Kita lihat PPT-nya. Oke, yang pertama pengertian dulu, pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi peta itu harus dalam bidang datar, ya, dan diperkecil dengan skala. Kalau dalam bidang bulat dia disebutnya globe, ya. Jadi dua hal yang berbeda. Peta itu harus dalam bidang datar. Kemudian jenis petanya ada peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan permukaan bumi atau penampakan bumi secara umum. Jadi misalkan peta Jawa Barat, di situ ada gambar jalur transportasi, ada batas wilayah, ada hutan, ada gunung, ada bandara misalkan, ada terminal dan lain-lain. Jadi secara umum digambarkan di situ. Ada sungai, semuanya, ya. Nah, kalau peta khusus itu hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu. Misalkan peta jalur transportasi, ya berarti dia fokusnya jalur transportasi aja. Misalkan jalur busway, jalur kereta api, jalan tol, flyover. Nah, itu digambarkan di peta itu. Jadi khusus untuk jalur transportasi aja. Atau misalkan peta persebaran hewan di Indonesia. Hewan-hewan langka misalkan. Badak ada di ujung kulon misalkan. Terus komodo di Pulau Komodo. Nah, itu disebutnya peta khusus. Jadi menggambarkan hanya persebaran hewannya aja, ya. Kemudian ada contohnya peta curah hujan, peta jenis tanah, peta batuan, peta tempat pariwisata dan lain-lain. Jadi yang menggambarkan secara khusus. Kemudian unsur-unsur atau komponen peta. Peta yang baik paling tidak memiliki 12 komponen peta. Ada nggak yang nggak 12 komponen? Ada. Disebut peta nggak? Tetap disebut peta, tapi yang paling baik adalah yang memiliki 12 komponen peta. Pertama judul, ya harus ada judul, judulnya apa petanya. Kemudian garis astronomis, insert, garis tepi, skala, sumber peta, tahun pembuatan, orientasi atau arah mata angin, simbol, warna, legenda, dan lettering atau gaya penulisan. Ya, insert tuh peta kecil, nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat gambarnya. Pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah judul. Nah, ini judulnya. Ya, ini judulnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011 sampai tahun 2031. Itu judulnya. Kemudian yang kedua garis astronomis nih, garis astronomis yang ini. Ya, nih. Lintang dan bujur. Ini angka koordinatnya. Ya, angka koordinatnya. Terus sampai sana atas, sampai bawah kanan dan kiri. Ya, ini garis astronomis. Kemudian insert. Nah, insert yang tadi ini. Ya. Peta kecil yang ada di dalam peta yang besar. Nah, insert ini menggambarkan wilayah yang lebih luas. Karena ini petanya Kota Bandung, insertnya Pulau Jawa. Ya, misalkan kamu lihat peta Kota Medan misalkan, berarti insertnya Pulau Sumatera. Misalkan peta Indonesia, berarti insertnya ASEAN atau Asia Tenggara. Seperti itu. Jadi insert itu menggambarkan peta yang lebih luas. Fungsinya untuk mengetahui lokasi ini yang ada di peta itu ada di mana. Seperti itu. Bandung lokasinya ada di Jawa Barat. Jadi ketahuan posisinya. Kemudian garis tepi, nih garis tepi, ya, garis pinggir peta biar tidak langsung bertemu dengan kertas, pinggir kertasnya. Jadi ada garis tepinya. Kemudian skala, skalanya ini, ya, skala dia pakai skala batang dan skala angka, ya. Kemudian sumber peta ini, ya, sumber petanya pemerintah kota
Bandung. Kemudian tahun pembuatan ada di sini, cuma kecil ya, nggak terlalu terlihat. Tapi kalau nanti di zoom kelihatan di sini tahun pembuatan. Jadi fungsinya tahun pembuatan itu biar kita tahu peta itu dibuatnya tahun berapa. Karena penampakan bumi itu berubah-berubah. Misalkan peta tahun 2010 ya, belum ada gedung. Misalkan di sini belum ada gedung. Nanti 2020 udah ada gedung, berarti otomatis berubah. Misalkan belum ada bandara, ternyata di sini dibikin bandara misalkan. Berarti otomatis petanya berubah. Nah, itu fungsinya tahun pembuatan. Jadi kita tahu, oh, ini tahun peta tahun sekian masih bisa digunakan atau enggak. Kemudian orientasi arah mata angin. Nih, arah mata angin. Ya. Arah mata angin. Biasanya dia menunjukkan arah utara. Kemudian simbol itu ada 3, titik, garis, dan luasan. Ya, simbol itu titik, garis, dan luasan. Ini contohnya, ya. Ini contoh simbol garis nih. Batas-batas kota atau batas-batas, bisa batas-batas provinsi. Simbol garis itu bisa batas provinsi, batas kota, sungai, jalan, dan lain-lain yang dia bentuknya garis. Ya. Kemudian simbol titik ini. Ya, ini kalau kita baca di legendanya, di sini pelayanan kota, ya, tempat-tempat pelayanan kota. Di sini pusat pelayanan kota, di sini subnya atau bagian pelayanan kota itu simbol titik. Bisa juga simbol titik untuk menyimbolkan bandara, terminal, puncak gunung. Jadi yang cuma satu titik. Bukan berarti bentuknya harus titik, bisa juga bentuknya segitiga, bisa juga bentuknya kalau bandara itu pesawat, pelabuhan itu bentuknya jangkar dan lain-lain. Itu tetap dihitungnya titik. Kemudian luasan. Nah, luasan tuh ini, luasan ya, bentuknya luasan. Biasanya untuk menggambarkan wilayah atau sawah bisa, danau bisa, laut bisa, yang bentuknya luasan. Itu simbol. Kemudian warna, ya, warna pada peta. Jadi ini warnanya beda-beda, ya, karena ini peta khusus ya. Karena ini peta khusus, jadi dia warnanya boleh kita buat semau kita. Ini misalkan ini warna hijau, di sini ada tulisannya, ya, kita baca di sini. Kemudian warna kuning, di sini ada keterangannya apa, kayak gitu. Ujung berung. Kemudian ini agak kecil tulisannya dan lain-lain, ya. Jadi simbol warna, kalau di peta umum simbol warna itu ditentukan. Misalkan hijau itu dataran rendah, misalkan merah itu puncak gunung, putih itu salju, biru itu laut, dan lain-lain. Jadi sudah ditentukan. Kemudian legenda, ya, ini legenda yang ini. Legenda fungsinya untuk menerjemahkan simbol-simbol yang ada di peta. Ya, untuk menerjemahkan simbol-simbol yang ada di peta. Kemudian lettering atau gaya penulisan. Gaya penulisan. Contohnya ini misalkan, ya, untuk menulis kota atau kabupaten hurufnya besar semua. Ya, hurufnya besar semua. Tapi untuk menulis kecamatan itu hurufnya besar dan kecil. Ya, untuk menulis kecamatan hurufnya besar dan kecil. Atau nanti hurufnya bisa diberi warna. Itu gaya penulisan namanya. Atau misalkan mau menamakan sungai, misalkan sungainya bentuknya seperti ini. Nah, namain sungainya tidak boleh melintang seperti ini, tapi namanya mengikuti. Misalkan Sungai Cikeas, ditulisnya gini, Sungai Cikeas, mengikuti bentuk sungainya. Jadi tidak boleh melintang begini atau begini. Seperti itu. Itu disebutnya lettering atau gaya penulisan. Oke, kita next ya. Sebentar. Oke, syarat pembuatan peta. Ya, syarat pembuatan peta ada 3. Pertama, konform sama bentuknya. Jadi misalkan pulau
Jawa bentuknya memanjang, berarti harus memanjang. Jadi sama bentuk seperti bentuk aslinya. Ekuivalen sama luas, setelah dikalikan dengan skala. Ekuidistan itu sama jarak, setelah juga dikalikan dengan skala. Jadi ada tiga syarat, sama bentuk, sama luas, dan sama jarak. Ini harus diikuti. Kemudian proyeksi peta, ya. Nah, untuk mendapatkan tiga ini, sama bentuk, sama luas, dan sama jarak, kita harus menggunakan proyeksi, ya. Proyeksi peta itu sederhananya diartikan sebagai cara pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan pada bidang spheroid atau global yang lengkung ke bidang datar. Kan bumi itu kan bentuknya oval, ya, bulat, hampir seperti telur, seperti oval. Tapi harus digambarkan ke peta yang bentuknya kertas. Nah, kita harus menggunakan proyeksi, ya, menggunakan proyeksi. Kita lihat gambarnya, ya. Nah, proyeksi itu ada tiga, ya, azimutal. Proyeksi ada tiga, azimutal, kerucut, dan silinder. Ya, tergantung kita mau pakainya yang mana dan negara mana atau bagian mana yang mau kita buat peta. Nah, azimutal ada azimutal normal, ada azimutal transversal, ada azimutal miring, bentuknya seperti ini. Ya, kerucut juga sama, kerucut normal, kerucut transversal, sama kerucut miring. Silinder juga, ya, silinder normal, silinder transversal, sama silinder miring. Ya, negara Indonesia cocoknya yang pakai yang mana? Cocoknya pakai yang silinder, karena kita ada di Katulistiwa. Kita ada di negara Katulistiwa, ada di 0 derajat. Jadi cocoknya pakai yang silinder. Kalau azimutal cocoknya untuk kutub utara dan kutub selatan. Kerucut cocoknya untuk negara-negara subtropis, ya, yang di atas Katulistiwa sedikit. Contohnya Korea, Jepang, Cina, sebagian Amerika Serikat, kemudian negara-negara Timur Tengah juga bisa. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, sekarang masuk ke menghitung skala peta. Ya, menghitung skala peta ada tiga hal yang dihitung. Pertama, jarak pada peta, jarak sebenarnya, dan skala. Kita lihat yang jarak pada peta dulu, ya. Jarak pada peta, rumusnya adalah jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala, ya, atau kita singkat GP sama dengan JB per S atau dibagi S. Soalnya, ya, sebuah peta memiliki skala 1:200.000 dan jarak kota A dan dengan kota B yang sebenarnya adalah 6 km. Berapa jarak pada peta dari kedua kota itu? Kita yang diketahuinya dulu, ya. Diketahuinya skala 1:200.000. Jarak sebenarnya 6 km. 6 km itu sama dengan 600.000 cm. Jadi 1 km sama dengan 100.000 cm. Nah, Pak Amris memberikan catatan di sini, ya. Catatan, ketika menghitung dan menjawab persoalan skala, semua satuan harus dalam sentimeter. Kalau ada satuan km atau m harus diubah menjadi senti. Jadi semuanya ngikutin ke skala ke senti. Jadi makanya ini dirubah 6 km sama dengan 600.000 cm. Kemudian dibagi, ya. JB per S 600.000 dibagi dengan 200.000 sama dengan 3. Jadi jawabannya jarak pada peta adalah 3 cm. Ya, kalau nyari jarak pada peta itu pasti jawabannya senti. Ya, nggak mungkin jawabannya ukuran yang lain, pasti jarak pada peta jawabannya senti. Oke, kemudian kita menghitung jarak sebenarnya. Tadi jarak pada peta, sekarang jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu skala dikali jarak pada peta. Ya, skala dikali jarak pada peta. Kita lihat soalnya. Jarak pada peta kota Bandar Lampung dan kota Metro sama dengan 5 cm. Dan pada peta antara kota Bandar Lampung dan kota Metro memiliki skala 1:900.000. Berapakah jarak sebenarnya antara kota Lampung dan kota Metro tersebut? Jarak pada petanya 5 cm, skala petanya 1:900.000. Pak Amris ngasih catatan lagi. Skala yang digunakan hanya penyebutnya saja, ya. Kita pakai yang 900 ribunya aja, satunya nggak usah dipakai.
karena mencari jarak sebenarnya. Hasil dalam sentimeter nanti dikonversi ke kilometer. Kalau jarak sebenarnya jawabannya pasti kilometer atau meter. Ya, tadi kan kalau jarak pada peta jawabannya pasti sentimeter. Kalau jarak sebenarnya jawabannya pasti kilometer atau meter. Oke, kita masuk rumusnya. Skala kali jarak pada peta 900.000 kali 5 cm sama dengan 4.500.000. 4.500.000 itu masih senti. Ya, masih senti. Kemudian kita konversi jadi kilometer sama dengan 45 kilometer. Seperti itu. Jadi jarak sebenarnya adalah 45 kilometer. Yang terakhir kita menghitung skala. Skala rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Ya. Soalnya adalah jarak dua kota dalam suatu peta adalah 3 cm dan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 45 km. Berapakah skala yang digunakan? Oke, diketahui jarak pada peta itu tadi 3 cm ya. Jarak sebenarnya 45 km atau 4.500.000 cm. Tadi diingat ya, 1 km sama dengan 100.000 cm. Kita jawab, skala peta. Skala peta tadi rumusnya jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya adalah 4.500.000 cm. Ya, dikonversi tadi ini ya, 45 km dikonversi menjadi 4.500 cm. Sama dengan 1.500 cm, berarti skalanya 1:1.500.000. Mungkin itu terima kasih materi untuk hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan hubungin via WA yang ada di modul. Nanti modulnya akan di-share di Google Drive. Silakan dibaca-baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.